Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rasimin dan Bapak Dr. Sutrisna. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala bentuk kenikmatan sehingga saya dapat berjumpa dengan Bapak Rasmin dan Bapak Sutrisna. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak penguji yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya Alvin Wisnu Budiman dari kelas PAI F3 akan mempresentasikan RPP yang telah saya pelajari, yang telah saya buat sebagai tugas dari Lokakarya. Yang pertama, RPP tersebut pada Satuan Pendidikan SMK 1 Mandiraja, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 11 semester gasal, materi pokok tata cara penyelenggaraan jenazah, submateri mensolatkan dan menguburkan. Kompetensi dasar, 1. Menganalisis tata cara mensolatkan dan menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. 2. Menyajikan prosedur mensolatkan dan menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. C. Indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan kandungan dalil nabi tentang pelaksanaan sholat dan menguburkan jenazah. 2. Menganalisis ketentuan dan tata cara penyelenggaraan sholat dan menguburkan jenazah. 3. Menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara mensolatkan dan menguburkan jenazah. 4. Mempraktekkan tata cara pelaksanaan mensolatkan dan menguburkan jenazah sebagaimana terdapat dalam syariat. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui PBL, peserta didik mampu menjelaskan kandungan dalil nakli tentang pelaksanaan mensolatkan dan menguburkan jenazah dengan benar. 2. Melalui diskusi dan tayangan video tentang pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah, materi tata cara mensolatkan dan menguburkan jenazah, peserta didik mampu menganalisis ketentuan dan tata cara pelaksanaan mensolatkan dan menguburkan jenazah dengan benar. 3. Melalui diskusi dan tayangan video tentang pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah, materi tata cara memandikan dan mengkafani jenazah, peserta didik mampu menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara mensolatkan dan menguburkan jenazah dengan benar. 4. Melalui demonstrasi dan tayangan video tentang pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah, materi tata cara mensolatkan dan menguburkan jenazah, peserta didik mampu mempraktekkan pelaksanaan tata cara mensolatkan dan menguburkan jenazah sesuai dengan syariat Islam yang benar. Terima kasih Bapak Rasimin dan Bapak Sutrisna. Begitu presentasi RPP dari saya tentang materi mensolatkan dan menguburkan jenazah. Terima kasih. Baik, Pak Alvin Wisnu Budiman ya. Iya, Pak. Ngajarnya di mana? SMK 1 Mandiraja, Pak. Mandiraja itu Banjarnegara. Banjarnegara, perbatasan dengan Kebumen. Oh, ya. Sudah berapa tahun ngajarnya? Dari 2015, Pak. 2015 baru berarti 7 sudah. tahun. Baru 7 tahun. Oke. Pak Alvin tahu tentang teori-teori belajar yang dipelajari di modul itu? Behavior, Pak. Oh ya. Kemudian karena yang dipahami itu, apakah landasan yang digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran sekarang ini menggunakan teori behaviorisme? Enggak, Pak. Karena dengan teori behavior kita dapat mengetahui perubahan pengalaman siswa peserta didik dari yang sebelumnya tidak mengetahui jadi mengetahui dari pengalaman yang didapatkan dari praktek penyelenggaraan sholat jenazah, Pak. Oke, kalau begitu saudara pasti sudah merumuskan kompetensi dasar dan kompetensi inti ya? Iya, Pak. Dari mana itu didapatkan? Kompetensi dasar dan kompetensi inti, kalau kompetensi dasar itu langsung yang dari pemerintah, Pak. Kemudian yang nggak ada dari pemerintah, pasti ada Permendikbud atau apa, itu pasti ada.
Kalau dari pemerintah itu dinyong-nyong, ya itu pemerintah. Dari mana? Dasarnya apa? Saya ngertos nih Pak. Permendikbud nomor berapa tentang apa itu kan jelas itu kalau dari pemerintah itu semuanya ya Oh gitu Pak. ya itu yang harus dipelajari. Iya, iya. Oke, kemudian berikutnya saudara sudah merumuskan tujuan pembelajaran. Iya Pak, sampun Pak. Salah satu syarat yang harus dipenuhi di dalam merumuskan tujuan pembelajaran adalah memenuhi komponen yang disebut dengan istilah ABCD. Iya Pak. Ya. Apakah sudah ke sana? Iya Pak, sudah Pak. Coba tunjukkan salah satu. Yang pertama, melalui problem based learning, peserta didik mampu menjelaskan kandungan dalil nakli tentang pelaksanaan mensolatkan dan menguburkan jenazah dengan benar. Oke, kalau misalnya saya tanya mana yang menunjukkan elemen tentang behavior? Behavior adalah perilaku, berarti dari mampu menjelaskan, Pak. Mampu menjelaskan. Kalau kondisi melalui problem based learning, Pak. Oke. Apakah sudah menggunakan pendekatan TPACK? Oke, sampun Pak. Mana buktinya? Buktinya pada komponen apa di dalam RPP itu? Di media pembelajaran saya menggunakan PPT. Kemudian saya menayang di dalam PPT tersebut saya memberikan sebuah potongan video tentang tentang penyelenggaraan sholat jenazah, dan ada sebuah video juga terkait sebuah video yang harus dikoreksi oleh peserta didik karena ada sholat jenazah yang menggunakan ruku. Nah, ya, setelah selesai proses pembelajaran yang sudah lakukan, itu pasti sebagai seorang guru harus mengetahui sampai sejauh mana pencapaian kompetensi peserta didik terhadap kompetensi dasar yang akan dikuasai. Bagaimana cara mengukur atau mengetahui kompetensi yang sudah dikuasai oleh peserta didik? Penilaiannya menggunakan penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian penilaian praktek, Pak. Ya, andai saja dengan menggunakan sebuah pendekatan TPACK sudah menggunakan model pembelajaran yang bagus, tetapi ternyata kompetensi itu belum bisa dicapai, belum bisa dikuasai oleh peserta didik, apa yang Anda lakukan sebagai seorang guru? Yang pertama, pasti saya akan meremedi peserta didik, Pak. Caranya? Dengan cara memberikan penambahan pemahaman kepada anak terkait pengetahuan dan keterampilan yang seharusnya mereka dapatkan. Apabila mereka belum bisa mendapatkan, berarti harus diberikan tugas tambahan lagi, Pak. Ya, disiapkan LKPD juga? Enggak, Pak. LKPD model apa yang saudara siapkan? Kan ada LKPD berbasis HOT, soal-soalnya HOT, LKPD berbasis AKM, LKPD apa gitu kan? Nah, apa yang Anda kuatkan? Karena di sini semuanya larinya ke sana. Apa yang Anda siapkan? Belum tahu? Sering, Pak. Kalau belum tahu nanti dipelajari lagi jauh lebih detail sehingga menambah penguasaan saudara-saudara terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan ya. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Dr. Sutrisna untuk menambah wawasan dan beberapa pertanyaan terkait dengan baca tulis Al-Quran. Silakan. Siap, Pak Dr. Rasimin. Terima kasih atas waktunya. Saudara Alvin ya? Iya, Bapak. Oke. Pak Alvin bisa baca tulis Al-Quran? Insya Allah, Pak, kalau membaca bisa. Namun ketika menulis, di bagian menulisnya kurang, Pak. Coba Anda cari spidol. Oke, Pak.
Nah, terus Anda tulis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tunjukkan kepada saya. Mana coba tunjukkan. Itu masih belum. Coba Alhamdulillahi Rabbil Ain alaminnya, ain sama lamnya tuh gandeng atau enggak itu? Coba. Ngain sama lamnya nyambung, Pak. Udah, Pak. Lah itu kalau nyambung, pan berarti itu alaminnya itu coba. Itu fatkahnya itu panjang atau tidak? Ngainnya, Pak. Yang di fatkah panjang atau enggak? Fathah, Pak. Tegak, Pak. Ya itu Pak dibaca, coba di konteksnya itu panjang atau enggak? Panjang 2 harokat nih, Pak. Coba, kok 2 harokat dari mana? Kalau satu cuman berdiri, itu berapa harokat panjangnya? 2 harokat, Pak. Terus masuk bacaan apa itu? Mad badal, Pak. Oke. Sekarang kembali ke RPP saudara. Iya, Pak. Ya. Saya lihat di dalam lampiran itu ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya kan? Iya, Pak. Coba. Itu sebagai apa? Sebagai dasar mensolatkan jenazah, Pak. Mana yang menyebutkan itu dasar menyolatkan jenazah? Coba saudara baca dulu secara tartil. Iya. Ali Imran 185, gitu, Pak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن الناس وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul Azim. Terjemahnya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Coba, adakah di situ yang mensiratkan untuk penyelenggaraan jenazah kan materi saudara? Nggih, Pak. Iya. Pak. Nggak ada kan? Nggih. Coba sekarang nanti cari dalilnya nakli ya. Nggih, Pak. Terkait dengan dasar dari penyelenggaraan jenazah. Ada berapa kewajiban terhadap jenazah bagi orang yang hidup itu? 4, Pak. Apa saja? Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan, Pak. Ya, kan berarti itu ya itulah yang dimaksud menyelenggarakan jenazah kan? Nggih, Pak. Nah, dalilnya dicari di mana kira-kira? Nggih, Pak. Kalau kullu nafsin dha'iqatul maut itu tentang apa toh? Menerangkan bahwa kematian. Ya, menerangkan kan orang setiap yang hidup pasti mati saja, tidak ada penyelenggaraan jenazah kan? Nggih, Pak. Ya. Dicari hadis ataupun dalil yang Quran ya, pokoknya dalil nakli terkait itu. Nggih, Pak. Kalau mendapatkan hadis, Pak. Ya, coba dibaca. Ma min mayyitin tusolli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atun kulluhum yashfa'una lahu ila sufungu fi. Tidaklah seorang muslim meninggal lalu disolatkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 100 orang, semuanya mendoakannya untuknya, niscaya mereka bisa memberikan syafaat untuk si mayit. Hadis riwayat Muslim nomor 947, Pak. Ya, coba cara membaca hadis itu tidak langsung on the point dijujuk, tetapi dari
An abi siapa? Kan gitu kan? Oh, nggih, Pak. Nah, gitu ya. Nggih. Terus nanti itu ditaruh juga, ditambahkan di dalam dasar RPP saudara untuk menyelenggarakan atau penyelenggaraan jenazah. Nggih, Begitu Pak. ya? Nggih. Oke. Oke, cukup dari saya Pak Dr. Rasimen, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan dipanggilkan nomor urut berikutnya. Mas Alvin silakan dikasih closing statement. Terima kasih Bapak Rasimin dan Bapak Sutisna sebagai penguji saya dalam ujian komprehensi pada siang hari ini. Terima kasih atas bimbingannya, komentarnya. Semoga Bapak Rasimin dan Bapak Sutisna diberikan kesehatan, kemudian diberikan kelancaran. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.